Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibn Zikrian dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Langsung saja kita ke materinya. Teori-teori mula manusia praksara di Indonesia. Secara garis besar ada 3 teori yang menjelaskan asal-usul manusia purba di Indonesia. Yang pertama ada teori Afrika. Teori ini menyatakan bahwa nenek moyang umat manusia berasal dari Afrika kurang lebih 200.000 sebelum Masehi, kemudian berimigrasi dan menyebar ke seluruh dunia. Proses penyebaran sangat lambat dan membutuhkan waktu yang lama. Sejak tahun 200.000 sebelum Masehi hingga 60.000 sesudah Masehi, manusia mulai menyebar ke Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara hingga Australia. Pada tahun 55.000 sesudah Masehi, manusia mulai bergerak ke arah Asia Tengah. Pada tahun 45.000 sesudah Masehi, manusia menyebar hingga ke arah Rusia dan memasuki wilayah Eropa. Dan pada tahun 40.000 sesudah Masehi, manusia telah tersebar luas ke Afrika, Eropa, dan Asia Tengah, Asia Tenggara, dan Australia. Dan yang kedua ada teori Yunan. Teori Yunan menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Tokoh yang mendukung teori Yunan antara lain Hakan Robert, Baron von Heijn-Gulder, Krom, dan Muhammad Ali. Menurut teori ini, orang Yunan datang ke Nusantara ada 3 gelombang, yaitu perpindahan orang Negrito, Proto-Melayu, dan Deutero-Melayu. Dan yang ketiga ada teori Nusantara. Berdasarkan teori Nusantara, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Nusantara itu sendiri, bukan dari luar. Ada beberapa orang yang mendukung terhadap teori ini, diantaranya ada Muhammad Yamin, Crawford, Hilmi, Sultan Takdir Alisjahbana, dan Goris Keraf. Berdasarkan buku linguistik Bandingan Historia buatan Goris Keraf, mengatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Nusantara itu sendiri, bukan dari bangsa atau penduduk lainnya. Nah, yang selanjutnya ada ras-ras nenek moyang bangsa Indonesia. Ras-ras nenek moyang bangsa Indonesia ada 4. Yang pertama ada Proto-Melayu. Proto-Melayu diperkirakan datang dari Cina Selatan. Ras ini mempunyai ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan, dan mata sipit. Awalnya mereka menempati pantai Sumatera, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Penduduk asli dan ras Proto-Melayu itu pun melebur. Mereka itu kemudian menjadi suku bangsa Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Di Malaysia, istilah Proto-Melayu masih digunakan untuk sebuah suku yang bernama orang asli. Dan yang kedua, ras nenek moyang di Indonesia yaitu Deutero-Melayu. Deutero-Melayu merupakan ras yang berasal dari Indonesia bagian utara. Populasi ini dikatakan datang pada zaman logam atau kurang lebih 1500 sebelum Masehi. Mereka dapat membuat perkakas dari perunggu dan kalian mengerjakan logam dengan sempurna. Perpindahan mereka ke kepulauan Indonesia dapat dilihat dari rute persebaran alat-alat yang mereka tinggalkan di beberapa kepulauan, yaitu berupa kapak persegi yang dapat dijumpai di Malaka, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan NTT. Suku bangsa di Indonesia yang termasuk dalam Deutero-Melayu adalah Bugis, Aceh, Minangkabau, Jawa, Sunda, Melayu, Betawi, Manado, dan Bali. Dan yang ketiga, ras-ras nenek moyang Indonesia yaitu Melanesoid. Ras ini tersebar di lautan Pasifik di pulau-pulau letaknya di sebelah timur Irian dan benua Australia. Di Indonesia, mereka tinggal di Papua bersama dengan Papua Nugini, Bismarck, Solomon, New Caledonia, dan Fiji. Mereka tergolong rumpun Melanesoid. Menurut Dal Joini, suku bangsa Melanesoid sekitar 70% menetap di Papua, sedangkan 30%
lagi tinggal di beberapa kepulauan di sekitar Papua dan Papua Nugini. Peradaban bangsa Melanesiaid dikenal dengan Paleotikum. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu Negrito dan Wedit. Sebelum kedatangan kelompok-kelompok Melayu tua dan muda, negeri kita sudah terlebih dahulu kemasukan orang-orang Negrito dan Wedit. Sebutan Negrito diberikan oleh orang-orang Spanyol karena mereka jumpai itu berkulit hitam mirip dengan jenis-jenis Negro. Sejauh mana kelompok Negrito itu bertalian darah dengan jenis-jenis Negro yang terdapat di Afrika serta kepulauan Melanesia. Demikian pula bagaimana sejarah perpindahan mereka belum banyak diketahui dengan pasti. Kelompok Wedit terdiri atas orang-orang dengan kepala meskopal dan letak mata yang dalam sehingga nampak seperti barang. Kulit mereka coklat tua dan tinggi, rata-rata lelakinya 155 cm. Wedit artinya jenis Weda, yaitu bangsa yang terdapat di Pulau Ceylon atau Sri Lanka. Persebaran orang-orang Wedit di Nusantara cukup luas, misalnya di Palembang, Jambi, di Siak, di Sulawesi, Pojok Tenggara atau Toala, Tokea, dan Comuna. Nah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat bagi saya dan teman-teman. Mohon maaf bila banyak terdapat kata-kata yang salah karena saya masih dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.